Itu bergola Mang yang pertama datang. Bergola. Sinya rantai. Udah gede. Glombrang. Dah diam aja saya Mang. Saya sempat dilempar karung Mang. Bruk. Karung. Saya buka isinya uang. Saya nggak mau harta yang kayak gini. Itu saya ngakalin itu Mang. Uang berapa itu? Ya istilahnya nggak tahu karungan sih Mang. Lembarannya 100. 100.000. Iya, cuma nominalnya nggak tahu. Berpakaian seperti Pak Haji. Ininya putih, merinding. Ininya putih, Mangai. Pakai peci putih, tapi matanya jeblos, Mangai. Nggak ada matanya dua-duanya. Yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Bilangnya gitu si Pak Haji itu. Saya bilang, wani, janji wani, iya. Akhirnya saya dibawa ke tempat itu, Mangai. Setelah di tempat itu, saya lihat memang itu golekan sana. Itu berupa golek, boneka, Mangaya. Cuman di situ mengeluarkan aura yang benar-benar hebat di situ. Jadi saya ibarat kalau dagang, jangankan makanan, saya dagang daun aja laku, gitu Mangaya. Untuk kesekian kalinya, Mas John kembali menjalani ritual pesugihan. Kali ini, secara tidak sengaja ia mendapat mimpi goib untuk membuktikan mitos golek kencono yang dapat mengabulkan segala permintaan. Dengan bermodal keberanian, lelakon ini dijalankan oleh Mas John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Mangai dan tim ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Sobat, malam hari ini ada di depan kita, saya juga belum kenal nih orang ini nih. Siapa kira-kira ya? Waduh, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Banyak permintaan sampai saya tuh kebingungan sebenarnya. Tim dan Mang Ai kebingungan, ini gimana nih Mas John, masih ada cerita atau enggak? Ternyata Mas John itu memang memiliki segudang cerita di karirnya selama menjadi supir 25 tahun kurang lebih ya. Iya, betul. Selalu dihiasi dengan kehadiran atau undangan untuk melakukan pesugihan begitu ya. Mas John, apa kabar? Baik, Mai. Baik, sehat. Sehat Alhamdulillah. Mas John ya. Alhamdulillah, sehat. Ini pakai peci dari mana nih? Ya tadi kan apa ya Mai? Jadi ya Taraweh? Ya taraweh rubuh-rubuh gedang atau gimana kan orang Cirebon sih. Langsung ke sini ya? Iya, yang penting orang ke masjid ya ikut ke masjid. Ya, jadi Ikut-ikutan nih? ya terserah lah ikut-ikutan atau gimana, terserah penyampaiannya gimana. Yang penting sih habis buka puasa, sholat isya ya ikut taraweh gitu Mai. Mas John, ini kejadian 2002 ya? Iya betul. Cukup lama juga. Iya cukup lama ini Mai. Siapa keneknya waktu itu? Udah jibul, jadi waktu saya pertama nyopir juga langsung jibul. Langsung tahun 99 ke 2000 saya kan diangkat. Tahun 2000 itu diangkat antara 99 ke 2000 pertengahan lah. Itu kan saya langsung diangkat nyupir Mai sama bos saya. Terus ya langsung ambil si jibul. Cibul partnernya ya? Ya karena saya lihat dia tuh jujur lah gitu. Nggak macem-macem gitu Mai. Dan saatnya kita dengarkan kisah dari Mas John tahun 2002. Dua iya. Jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ya. Inilah Mas John. Begini Mae, saya masih ada kisah dan banyak kisah lagi lah. Banyak kisah. Kisah itu jadi ada yang secara sengaja, ada pun yang tidak disengaja Mae. Nah, di situ ini kisah ini yang memang saya tidak disengaja dengan secara istilah datang dalam impian saya. Itu tidak disengaja, memang betul ini tidak disengaja. Itu pada tahun 2002 di situ saya kan kawin nikah itu tahun 2001 makanya. Cuman berhubung saya bibitnya bibit unggul ya satu tahun langsung punya anak makanya. 1 tahun langsung punya anak tahun 2002 itu mau masuk ke 2003. Nah, di situ biasa aktivitas seperti biasa berangkat. Nah, jalur-jalur Jakarta makanya. Ini jalur istilahnya jalur deketan lah, jalur muatannya itu adanya di Jakarta.
Jadi saya suruh ke Jakarta. Nah, itu di sela-sela perjalanan saya itu yang namanya supir kalau land Jakarta pasti tahu semua Mang. Di perbatasan antara Subang Indramayu itu ada salah satu sungai yang legendaris lah, bisa dikatakan legendaris. Ya mitosnya sih mitosnya saya nggak tahu, pastinya nggak tahu ya. Cuman mitosnya siapa yang punya hajat harus melemparkan uang di situ, receh entah uang apa apalah atau receh atau kertas gitu nggak. Yang penting kalau saya punya hajat itu harus melemparkan uang di situ. Itu jembatannya. Iya jembatan itu perbatasan antara Indramayu sama Subang. Yang suka ada orang sapu-sapu itu. Betul itu saya kan setiap istilahnya bisa dikatakan setiap minggu bolak-balik ke situ kan bisa 2 kali. Kalau berangkatnya ya lewat, pulangnya ya lewat. Namanya apa itu Mas? Itu namanya Kalisewo. Kalisewo. Nah itu di situ kan katanya ini mitosnya kan Sedasa ini di situ itu. Nah waktu itu pas kebenaran waktu itu saya baru mempunyai momongan, terus saya punya hajat kira-kira anak saya jadi anak yang bermanfaat, terus anak yang soleh gitu kan. Saya lemparkan uang di situ. Ya mudah-mudahan kan hajat saya terlaksana, pikir saya gitu mah ya. Saya melemparkan lah. Terus lewat Jakarta. Jakarta saya tuh muat mangai. Itu waktu itu nggak salah muat botol kosong di daerah Kalideres. Muat botol kosong di daerah Kalideres, bongkar ke Cirebon. Nah, setelah bongkar Cirebon, saya berangkat lagi mangai. Itu saya bener-bener capek mangai. Itu saya bener-bener capek, kerja itu seperti kuda mangai. Dipecut sama bos, pecut. Bongkar lagi, muat lagi, bongkar lagi, muat lagi. Setelah terus-terusan begitu, nah mungkin saya kelelahan mangai. Nah kelelahan itu saya sebelum peristiwa mobil saya terjadi kecelakaan, saya disuruh nyodok mangai. Jadi dalam artian nyodok itu berangkat ngosong, nggak bawa muatan, nyodok ke Cigading, ke pelabuhan. Nyodok ke pelabuhan, saya muat jagung, itu kalau nggak salah dapat 35 ton karena zaman segitu mobil masih kecil mangai. Jadi ukuran masih standar, gandengan 7 meter, kepala itu 6,5 masih standar. Kalau sekarang kan gandengan bisa 9 meter. Itu masih standar. Jadi waktu itu saya membawa muatan 35 ton. Nah, mungkin saya kelelahan mangai. Saya lewat Toang Sukamandi pas tikungan sebelum sektor abis Toang lah dah. Kalau dari Jakarta itu abis Toang pas nikung sebelum sektor Sukamandi sebelum pasar. Itu sekitar jam 2 mangai malam. Globrak gitu mangai. Ban lepas, bannya ucul mangai, bannya ucul lepas. Lolos semua dua-duanya lolos. Itu hampir mengenai bus. Itu ada tapaknya bus mangai. Rem saking tajamnya itu bus, sampai napak tuh di aspal tuh. Sampai saya digoblok-goblok sama supir bus. Cuman dia nggak sempat turun, posisi masih dalam mobil gitu. Saya digoblok-goblok. Aduh, ya memang saya salah lah. Terus kata supir busnya udah ngomong macam-macam lah, dicaci maki lah saya sama supir bus. Udah saya nggak ngelawan nggak apa. Terus saya cariin, jadi saya fokusnya sama ban yang 2 itu mangai. Karena bisanya ban 1 tangkap keluar itu kelahar ambrol tuh mangai. Napnya juga lolos. Keluar jadi lolos semua mangai. Kalau baut roda yang rontok, kelahar nggak rontok itu kalau lolos 1. Yang luar ya yang luar aja gitu. Ini kan napnya ambrol sama kelaharnya jadi lolos semua. Begitu saya cari makanya si ban saya itu ada di parit. Ada gituan tuh tanah kayak solokan lah gitu. Masuk semua. Waduh ini ngakalinya kan berat. Sedangkan saya pernah nimbang nih mangai. Ban nggak sama tromol itu 1 kintal 20 kilo. 1. Ban sama pelek aja.
Itu hampir 200 kilo sama tromol. Tromolnya lolos itu. Ya, saya ngebel setoring sigap langsung datang. Tuh. Saya kejadian jam 2, ya saya bilang ini macet nih, ini jalur lintas cepat nih Sukamandi, Tuang Sukamandi lintas cepat kata saya. Kalau nggak ditangani bisa bahaya nih, yang takut mobil saya kan pas tikungan Mangai, berhenti di situ. Yang saya takutkan dor gitu tuh Mangai, kan di situ jalur cepat Tuang Sukamandi itu Mangai. Setoring datang, setelah setoring datang, itu langsung diperbaiki. Bawa dongkrak buaya, bawa apa, bawa jagrag, udah naik, napnya udah benar, pasang roda, pasang lahar, roda 2 dipasang, udah semua celap, beres itu Mangai. Beres kira-kira sekitar jam 5, jam 6 lah. Itu pagi, jagat sama Rai. Nah, setelah itu, saya ngamanin mobil Mangai minggir. Jalur aman, ya, ada parkiran sih di situ di dekat PT Sangyang Seri itu ada parkiran. Saya di situ di jalur aman. Setelah di jalur aman, saya ngomong sama montir, saya mau tidur sini lah. Capek nggak kuat, ya udah tidur aja jangan dipaksa. Udah, dia berangkat pulang. Si montir itu mekanik pulang. Saya ngomong sama Jibul, Bul, berangkatnya nanti sore aja Bul ya, sekarang istirahat aja dulu. Kata saya mandi makan terus tidur lagi kata saya tuh. Siap, Ang ya, bilangnya Jibul gitu. Akhirnya saya tuh ya minum es kelapa dawegan, terus makan ya istirahat total lah Mangai. Itu siang tuh istirahat total. Terus beranjak maghrib, itu saya udah gelisah Mangai. Kayak saya mau serahkan sama si Jibul, Bul kamu yang bawa, tanggung jawabnya besar karena mobil ada muatan Mangai. Kalau kosongan saya suruh Jibul bawa, biasanya gitu. Kalau kosongan saya ngantuk Bul bawa Bul gitu. Mobil ada isinya, jadi resikonya terlalu besar Mangai. Kalau ada apa-apa, iya, kalau nggak ada yang tahu, kalau ada yang tahu kan yang bawa si Jibul saya bisa suruh gantiin. Karena saya melalaikan tanggung jawab gitu Mangai. Tapi kalau nggak ada yang tahu kan selamat bawa yang bawanya si Jibul. Jadi saya, jangan ambil risiko. Saya dalam pikiran saya tuh. Tahap ketip, akhirnya habis maghrib saya berangkat Mangai. Setelah berangkat ya masih di daerah Pandura sih, itu di kawasan Pasar Tumpah lah. Kawasan Pasar Tumpah. Memang dari mau berangkat perasaan sudah nggak enak, dipaksa aja saya tuh Mangai. Dipaksa lagi enak-enak bawa mobil. Setelah itu saya tuh perasaannya tuh kena angin tuh enak Mangai. Yer ya. Akhirnya liap saya tuh, ngeliap Mangai. Tidur liap. Nah, itu udah ngula, gandengan naik trotoar Mangai. Gandengan naik trotoar, bruk di situ. Saya bangun kaget, geradak. Wah, gandengan kok banyak ada di pinggir gitu, miring. Saya lihat si Jibul main molor. Tuh, ya Allah, Bul, tangi Bul. Kayak primen sih. Gandengan yang gelimpang oh. Dia bilang gitu Mangai. Terus, sing bener sih yang, lah kayak mudun disit. Ndek, omongnya kok ora percaya pisan ya. Loken dong, dengannya Malik loken. Iya kok loken si pimen ya, kata saya gitu. Ada si Bul turun. Wala ya Ang, kayak gandengannya Malik yang gelimpang ya, bilangnya gitu Mangai. Kan nyata kan. Akhirnya saya turun itu sekitar jam 10 jam 11 lah, belum itu jam 10 jam 11. Nah itu saya ngebel lagi Mangai. Ngebel lagi di mana? Di sini saya bilang gitu. Wah, di situ pasaran nih, bahaya nih. Kalau nggak siang pagi nggak beres bahaya. Ya makanya cepet. Dari sana langsung meluncur Mangai. Itu datanya deket sih Mangai, masih udah Panturanya udah kesini Mangai, udah dekat Panduranya. Datang itu jam 1 Mangai. Jam 1, jam 11 kejadian, itu jam 1 datang, jam 10, jam 11 lah, jam 1 datang storing. Cuman bawa bopel aja Mangai, karena saya udah ngomong sih, kira-kira yang fatal apa? Bopel aja, cuman bopel aja. Kalau yang lainnya aman kata saya. Bopelnya melintir tuh Mangai, melintir bopelnya. Jadi kesialan demi kesialan ya? Bener, itu Mangai, bener Mangai. Jadi berangkatnya udah ngosong, pulangnya
kesialan demi kesialan gitu. Padahal setiap saya mau berangkat ke Jakarta saya pasti lempar koin. Lempar koin entah itu di Batu Tameng, entah itu di Kalisewo, saya selalu lempar koin kalau berangkat. Kalau berangkatnya saya misalkan gini Bang, saya nggak kiang lah gitu. Malas lewat Palimanan, saya kan lewat Gunung Jati. Di situ kan ada Batu Tameng, kadang saya lempar di situ. Nah, kembali lagi ke yang tadi yang Malik ya Bang. Jadi jam 1 itu datang, nah si mekanik ngelihat, oh iya benar, bopel aja. Untung kamu ngomongnya benar kata mekanik tuh. Jam 3-an lah, mobil datang 1. Waduh kata saya 1, ini saya mobil gandengannya itu saya muat 23 ton. Nggak mungkin engkelan dikasih muatan 23 ton bisa meledak semua, banyak kata saya itu. Akhirnya yang mobil ini lagi muat, datang lagi yang ngepok Mangai 2 mobil. Jadi satu gandeng itu dipok sama 2 mobil Mangai. Soalnya kalau satu mobil nggak mungkin. Karena misalkan 35 ton itu yang berat gandengan. Bisa kepalanya yang 12, gandengannya yang 23 gitu. Jadi nggak disamain tuh Mangai. Kalau gandengan sih bannya kan 4 double semua. Nah setelah itu mekanik barang dipok, nyuruh warga sekitar tuh Mangai pakai ember. Warga sekitar banyak orang yang ngepok. Setelah beres, mobil 1 dipok lagi beres. Nah, kalau mobil Malik yang masih seperti ini sih diakalin pakai tali juga bisa Mangai. Pakai tambang tuh, dirangkap, ditarik, blue. Gak usah pakai deret. Nah, setelah gandengan udah berdiri, tinggal nyopot pen aja Mangai, pen bopel tuh segini lah, besi segini, pen bopel dicopot, ganti bopel udah jadi, cantol lagi. Saya tuh. Pagi udah beres semua, jam 8 udah beres semua, yuk pasar tumpah di situ Mangai, macet total. Jam 8 di bawah pulang, ya itu. Begitu mobil saya masuk pabrik, bongkaran di sini di pabrik, salah satu pabrik di kota Cirebon. Gandengnya kan saya simpan di garasi. Gandengan simpan di garasi, kepalanya ke pabrik. Nah, itu panggilan bongkar, saya tuh di sini udah was-was Mangai. Duk, pasti dimarahin ya. Pasti dimarahin. Karena dalam satu perjalanan bisa mengalami 2 kali kecelakaan. Tapi kan siapa yang mau kan Mangai. Nah, itu setelah bongkar malam, beres bongkar tuh malam. Kalau di pabrik kan yang namanya pabrik antrian Mangai. Bukan saya sendiri. Saya itu dapat panggilan sore. Nah dapat panggilan bongkar sore. Terus beres-beres abis maghrib. Orang kantor kan gak ada semua. Termasuk bos saya udah pulang. Saya mobil simpen. Saya pulang. Pulang di rumah istri ngajak kondangan Mangai. Ngajak kondangan. Ngelihat makan saya itu kayak gak nafsu. Akhirnya istri saya bilang, makanya nggak nafsu sih Pak, gimana? Nggak ada masalah kata saya. Masalah apa ya? Nanti besok. Makanya saya diomongin sama ibu, sama bos saya. Habis-habisan nih. Ternyata iya, pagi saya ke garasi, wah ngoceh-ngoceh Mangai. Ngoceh-ngoceh lah, ini mobil harus diginikan, kamu tuh bawa sial terus. Kamu tuh bawa apes terus, masa orang berangkat dalam satu perjalanan bisa mengalami 2 kali kecelakaan. Kalau bosnya bukan saya itu bangkrut, kata dia bilang gitu. Memang sih perusahaan yang saya ikuti ini memang perusahaan kuat, perusahaan besar. Mobilnya aja ada 80, gandeng semua. Nah, sampai bos saya ngucap gini Mangai. Coba sekali-kali itu mobil kamu ruat. Lah, bos kok nyuruh yang kayak gitu? Sama saya itu Mangai. Bos tuh nyuruh mobilnya suruh diruat. Tapi kalau di dunia supir Mangai, di dunia driver perjalanan, dunia orang jalanan, kalau bahasa ruat itu beda dengan ruatan yang sebenarnya Mangai. Jadi kalau bahasanya ruatan di golongan link supir-supir gandeng, supir-supir mobil besar, kalau bahasa ruat itu ya memang tidak pantas lah saya ceritakan dan saya kemukakan di sini gitulah.
Tidak Sedikit pantas. aja, apa itu? Ya, Bocoran. jadi begini ya, Mai. Memang tidak pantas tapi biarlah saya ceritakan memang. Jadi yang namanya diruat itu, kalau supir gandengan, supir mobil besar, supir trailer, supir apa itu udah tahu semua. Kalau bahasanya meruat itu, jadi saya harus membawa perempuan, entah dari mana lah. Atau saya minggir di jalan, nah itu saya tuh berbuat yang tidak senonoh. Gitu. Berbuat di mobil saya, gitu. Jadi bilangnya ngeruat. Kalau bahasanya orang-orang bahasa driver supir-supir gandengan bilangnya ngeruat seperti Berbeda dengan arti sebenarnya ya. berbeda dengan arti sebenarnya. Tapi saya yakin para driver yang menonton ini pasti sudah merasakan meruat semualah walaupun tidak semuanya. Gitu. Memang sudah terbukti ya kalau diruat tuh muatan bagus. Jadi begini Bang Ai, setelah saya ruat itu, mobil itu saya ruat. Ya connect saya di bak, saya di depan gitu Bang Ai. Itu pikiran blong. Enggak ada yang namanya pikiran ruwet Bang Ai. Terus dilalanya enak aja Bang Ai. Tuh, dilalanya tuh enak terus. Nah itu ini ruatan udah nih Bang Ai ya. Aneh ya. Penjelasannya cukup segitulah karena ini tidak pantas kalau diceritakan terus tidak pantas. Nah, gandengan saya rusak. Saya disuruh nyantol gandengan lain Bang Ai. Itu cantol gandengan itu akhirnya saya nyantol berangkat terus. Saya capek Bang Ai. Bu saya capek mau istirahat. Oh iya bener aja ada supir baru yang lamar ke sini. Kalau kamu mau libur supir itu suruh naik aja bawa mobil kamu. Saya Bul mangkat sama supir baru. Saya kan di rumah Mang Ai. Nah, jadi saya menghabiskan waktu sehari-hari mancing Mang Ai. Mancing ya ada bangsa 1 minggu sih. Mancing. Nah, saya lihat orang cari pasir tuh Mang Ai. Saya tuh ingin saya lihat orang cari pasir. Waktu itu tahun segitu sungainya belum tercemar Mang Ai. Memang belum tercemar waktu tahun segitu. Ada orang cari pasir banyak lah. Suaminya cari pasir, terus perempuannya ngecek batu tuh Mang Ai. Prek ngecek batu. Nah di situ saya tuh kok cepet ya nyari sekol tuh cepet Mang Ai. Setengah hari tuh dapat. Nyari 1 kol tuh. Nyari 1 kol bak tuh setengah hari dapat. Nah akhirnya saya pulang, setelah mancing pulang. Minta uang sama istri buat beli rinjing Mang Ai. Rinjing cepon tuh Mang Ai. Rinjing sama ayakan sama sedok. Pasar beli rinjing sama itu akhirnya saya ikut gogo Mang Ai. Kalau istilah bahasa saya tuh gogo kum-kum. Jadi nyari pasirnya sambil ngekum tuh Mang Ai gitu. Itu saya memang di situ merasakan ketenangan Mang Ai. Tidak ada tuntutan, tidak ada apa, asa betah tuh Mang Ai. Nyari pasir tuh. Kalau yang lain sih setengah hari tuh dapat 1 kol tuh. Setengah hari dapat 1 kol. Nah, terus saya kan di situ tujuannya nggak dijual Mang Ai. Saya udah bikin rumah. Baru kawin juga saya alhamdulillah udah bikin rumah cuman belum dilepa. Jadi tujuan saya nyari untuk ngelepa rumah sendiri Mang Ai. Ya sekitar 2 dam lah, 2 dam 3 dam lah. Jadi saya nyari pasir itu. Nah, itu hari apa ya saya lupa Mang Ai karena sudah lama ya. Itu yang nyari pasir sedikit Mang Ai. Ada 3 orang berikut saya. Yang 2 ini anak sama bapak Mang Ai. Saya sendiri nyari pasir. Saya bilang gini, Wak kok orang pada kemana ini? Ya mungkin pada capek bilang gitu. Kemarin pasirnya habis diangkut sih. Jadi mungkin dia kan udah pada punya uang gitu. Jadi hari ini dia mungkin lagi ada keperluan lah. Habis dapat uang kemarin. Si anak sama bapak itu bilang gitu. Nah pas duhur itu dia tuh naik istirahat sambil ngerokok, anaknya ke kebon, bedol singkong Mang Ai. Nyabut singkong, terus ngebakar singkong. Saya tuh makan singkong sama dia, bertiga sama anaknya sama. Makan singkong bakar, baju masih basah semua. Nah habis itu saya nyari daun pisang.
Nyari daun pisang, memang saya tidur tidak di pinggir kali Mang Ai. Tuh saya ngerasa ngantuk ya, pikir saya terus kan capek. Itu kan masih adzan tuh, duhur. Saya menghindar dari dia, tempat agak jauh lah. Saya ngampar pohon pisang. Saya tidur di situ. Nah, itu anaknya tuh tahu bahwa saya tidur di situ, anaknya tahu. Nah, tidur di situ saya tidak dibangunin Mang Ai. Dia pulang kan setelah asar, dia kan pulang. Saya tidak dibangunin, nggak dibangunin Mang Ai. Saya tuh nggak dibangunin sampai saya ya itu akhirnya mimpi seperti itu Mang Ai. Ada perempuan cantik pakai selendang, pakai mahkota. Kamu kalau mau mulia tuh dia di sana. Dalam mimpi itu ini Mang Ai, belum kenyataan, belum dalam mimpi itu. Saya lihat, iya di situ ada apa ya Mang Ai? Kayak cahaya gitu, kuning emas tuh Mang Ai. Cahaya kuning emas. Setelah itu jam 9 malam, itu anak sama bapak itu nyariin saya Mang Ai. Katanya kasihan dia, barangkali istrinya nyariin. Nah, saya itu dibangunin. Bangun ya. Terus, jam berapa? Jam 9 sekarang. Emang kamu nggak ada yang ngeganggu tidur di sini? Nggak ada kata saya. Padahal saya habis mimpi itu Mang Ai. Nah, setelah mimpi itu saya penasaran. Jadi itu yang ditunjuk sama dia tuh kalau mau mulia hidupnya ditunjuk tuh di situ. Nah, itu kan ada sinaran emas Mang Ai. Nah, sinaran emas itu lokasinya di Kalimati Mang Ai. Jadi Kalimati itu tutugan tuh Mang Ai. Jadi kali yang nggak ada airnya cuman growok gitu tuh Mang Ai. Berada di situ. Nah, itu saya tetap nyari pasir. Setelah nyari pasir, saya sowan ke rumah sesepuh Mang Ai. Wak, saya manggilnya Wak Mang Ai. Wak, pernah ngedenger nggak apa yang nunggu di situ? Nah, si Wak itu sudah mengetahui Mang Ai bahwa yang nunggu di situ itu adalah golek kencana. Tuh, saya merinding Mang Ai. Yang nunggu itu golek kencana. Nah, siapa-siapa yang bisa ngangkat itu golek kencana, hidupnya mulia. Bilangnya gitu Mang Ai. Nah, itu si Wak itu, si sesepuh itu, Wak itu belum tahu alur ceritanya, cuman ngomong kayak gitu aja Mang Ai. Sedangkan dia juga itu belum pernah membuktikan bahwa di situ ada golek kencana. Belum membuktikan. Dia itu hanya mitos cerita turun temurun Mang Ai. Golek itu wayangnya, Iya, boneka lah. boneka wayang itu. Boneka, iya. Kalau kamu mau ngakalin itu kuat enggak lakonnya, insya Allah Wak. Tapi yang benar kamu mau memang mau ngakalin orang namanya saya Mang Ai. Istilahnya suka dalam dunia yang seperti itu. Saya puasa Mang Ai. Saya puasa. Itu bukanya Mang Ai. Saya tuh waktu itu bukanya pakai singkong. Segini Mang Ai, satu tetek. Kalau habis maghrib ke situ. Habis maghrib ke situ, cuman nggak sampai pagi Mang Ai. Maghrib ke situ jam 10 pulang. Nah, selama saya lelakon, selama saya mau ngakalin golek kencana itu Mang Ai, saya nggak ikut nyari pasir. Nggak ikut. Libur itu udah. Walaupun bos juga ngebel terus, saya penasaran mulianya sampai di mana. Karena di situ warga sekitar juga memang sudah tahu di situ ada golek kencana. Cuman tahunya mereka itu dari mitos turun temurun. Belum pernah ada yang membuktikan Mang Ai. Nah, ini baru dibuktikan sama saya. Akhirnya malam pertama sampai malam keberapa itu saya lupa, tidak ada gangguan dan tidak ada apa-apa. Nah, terus akhirnya jam 10 aja udah nggak ada apa-apa. Saya beranikan sampai pagi Mang Ai. Jadi waktu malam-malam yang sampai pagi itu Mang Ai, kan beberapa malam saya pulang jam 10, jam 11 nggak sampai tutup pagi. Nah malam-malam yang saya lanjutkan sampai pagi itu, yang pertama saya melanjutkan sampai pagi itu pas jam 12. Yang namanya di perkampungan kan Mang Ai, kalau jam 12 kan ada tiang listrik ya. Tong tong tong. Jadi saya tahu jam dari itu Mang Ai. Jam 12
Itu pertama kali saya memberanikan diri untuk mencapai waktu yang sampai pagi itu bergola Mang yang pertama datang. Bergola, sinya rantai, udah gede, gelombrang, dah diam aja saya Mang. Saya sempat dilempar karung Mang. Bruk, karung. Saya buka isinya uang. Saya nggak mau harta yang kayak gini. Itu saya ngakalin itu Mang. Uang berapa itu? Ya istilahnya nggak tahu karungan sih Mang. Lembarannya 100. 100.000. Iya, cuma nominalnya nggak tahu. Nah itu kan karung polet Mang, karung yang besar badak tuh, yang gede. Itu dilemparkan di hadapan saya. Saya buka, saya nggak mau harta yang kayak gini. Bilang gitu saya. Nah, yang namanya anak kecil sih banyak Mang di situ. Anak kecil seliwar banyak. Nah, pagi. Nah, di pagi itu Mang, saya nggak mau ada orang yang tahu. Gak ada orang yang tahu. Akhirnya sebelum adzan subuh saya udah pulang. Nah, terus malam yang keduanya untuk saya memberanikan diri sampai pagi, itu godaannya lebih ngeri Mang. Macan. Baunya kentang rebus tuh Mang, sama bakaran singkong. Wah, wangi sekali Mang. Wangi sekali. Nah, setelah bau itu hilang Mang, itu yang datang tuh macan Mang. Macan. Nah, yang datang macan. Nah, diam aja saya Mang. Itu macan pergi, hilang sendiri. Nah, dalam hati saya, kok putri yang dulu yang ada dalam mimpi saya kok nggak keluar Mang. Saya ingin berdiskusi sama putri itu Mang. Tuh. Setelah itu yang malam yang kedua untuk saya memberanikan diri sampai pagi itu, setelah harimau lewat pergi, itu banyak sekali Mang. Itu orang, wujudnya orang. Ini wujudnya orang, cuman bahasanya tuh bindang semua ngomongnya. Hang hing nggak jelas tuh Mang. Ya saya kan berarti ini Aden gitu ya Mang ya. Aden kan bermuka rata itu kan. Aden. Ya kayak orang aja kayak orang. Banyak. Cuman yang aneh dia ngelihat saya. Itu rombongan. Lewat tuh depan saya tuh rombongan. Nganging ya bindang aja. Ya kalau itu sih ya kayak orang ngobrol lah, cuman bahasanya bindang Mang. Nggak jelas kayak orang gimana lah. Bindang aja, bindang. Rombongan lewat. Nah, setelah itu lewat pagi. Nah, pagi itu saya pulang lagi sebelum adzan subuh. Nah, terus malamnya lagi itu udah dipenggah sama istri saya Mang. Pak, udah buat apa ngakalin kayak gitu, tanggung mah. Saya bilang gitu. Tanggung. Ini udah nongol semua Mang soalnya Mang. Kok istri tahu? Tahu dah saya ngomong sama istri mau puasa dulu, mau tirakat. Warga-warga tahu semua dong? Yang nggak tahu, saya ke situ malam sebelum adzan subuh saya pulang. Gitu. Jadi setiap hari gitu aja. Cuman yang tahu sesepuh itu aja. Sesepuh itu tahu. Karena saya izin sama sesepuh itu si Uwa itu yang sekarang udah meninggal. Izin sama si Uwa itu. Terus malam yang ketiga itu begitu saya datang teng kedengeran tiang listrik tuh Mang. Jam 12. Saya tuh diem aja. Begitu teng tiang listrik yang kedua kali berarti kan jam 2 Mang. Itu dari belakang saya tuh Mang, bau wangi sekali Mang. Bau wangi sekali. Saya didatangi 2 putri cantik Mang. Setelah didatangi 2 putri cantik itu terang-terangan ngajak nikah sama saya Mang. Terang-terangan dua-duanya. Kalau saya mau itu dua-duanya dikawin semua Mang. Mereka ngajak bicara nggak, komunikasi? Kalau yang putri ngajak bicara. Bahkan nyebut saya Kang Mas. Gimana? Kata dia, kamu kalau mau mulia tidak harus susah-susah seperti ini. Tinggal kamu mau mengawini saya. Terus kalau kamu mau mengawini saya, itu tidak ada efek atau apa-apa. Yang penting kamu bisa memuaskan saya. Bilangnya begitu. Ada komunikasi itu Mang. Nggak ada tumbal. Itu nggak sempat menyebutkan seperti itu Mang. Karena dia bilang kalau
kamu mau hidup mulia enak, tidak usah susah-susah seperti ini, kata si dua putri itu. Dua-duanya Mangai ngomong seperti itu. Tinggal nikahi saya, terus apa yang kamu inginkan saya bisa memberi asal kamu bisa memuaskan saya. Intinya gitu dia bilang. Saya nggak mau Mangai. Setelah putri itu hilang, sesosok makhluk seperti Pak Haji Mangai. Berpakaian seperti Pak Haji. Ininya putih, merinding. Ininya putih Mangai, pakai peci putih tapi matanya jeblos Mangai, nggak ada matanya dua-duanya. Dua-duanya tuh jeblos matanya itu. Nah, si Pak Haji bilang, ngadeg, sirah ngadeg dia. Bilang gitu, sirah ngadeg, saya nurut. Berdiri. Sirah, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Bilangnya gitu si Pak Haji itu. Saya bilang, wani, janji wani, iya. Akhirnya saya dibawa ke tempat itu Mangai. Setelah di tempat itu saya lihat memang itu golek kencana. Itu berupa golek, boneka Mangai ya. Cuman di situ mengeluarkan aura yang benar-benar hebat di situ. Makanya kalau bisa kena itu, saya hidup mau apa aja terlaksana. Mau apa aja pasti dikasih sama si golek kencana ini. Jadi setelah Pak Haji nepuk-nepuk pundak saya, kalau kamu benar-benar kuat, coba lihat ke situ. Saya lihat ke situ, jadi seperti hamparan daun pisang diampar, itu ada kepala kambing hitam 3 Mangai. Yang satu kecil. Nah, setelah itu si Pak Haji ngomong, tuh syaratnya. Jaluk ndas wedus ireng telu. Bilangnya gitu Mangai. Maksudnya apa? Ini goib Mangai. Jadi bukan nyata manusia ini. Saya ujian yang terakhir ini. Setelah Pak Haji ngomong seperti itu, saya ngomong lagi Mangai. Itu maksudnya apa? Kepala kambing 3, kata saya itu. Pikir aja sama kamu yang disayangi siapa. Sedangkan orang tua saya, kedua orang tua saya sayangi Mangai. Terus saya baru punya anak Mangai. Makanya kesatunya kepala kambing kecil Mangai. Jadi berarti itu kedua orang tua saya dan satunya ya kamu kan baru punya momongan. Bilangnya gitu. Akhirnya di situ saya nyerah Mangai. Saya nyerah, terus Pak Haji itu juga hilang. Nah di situ saya dikasih kenang-kenangan ada segini. Kasih kenang-kenangan segini gaman lah, cuman nggak saya bawa emang. Nggak saya bawa. Gaman keris itu, keris ya. Kata yang ngerti sih pamornya brojol. Kata yang ngerti itu pamornya brojol, cuman nggak saya bawa di sini mah. Mungkin nanti saya bawalah. Tuh. Dari situ kenang-kenangannya saya dapat keris aja Mangai. Karena syaratnya terlalu berat. Itu yang diminta orang tua saya sama anak saya. Sedangkan anak saya lagi lucu-lucunya baru berapa bulan. Makanya saya mengundurkan diri, kalau kayak itu saya nggak sanggup. Cukup saya bisa melihat wujud dari golek kencana itu. Gitu Mangai. Golek kencana, fungsinya apa aja itu? Nah, jadi begini Mangai. Kalau saya udah kena sama saya, ini langsung saya ngobrol sama goibnya Mangai. Sama istilahnya sama yang mong-mong. Ini Pak Haji itu bahasanya yang mong-mong golek kencana itu Mangai. Jadi kalau saya misalkan kena itu, saya langsung ngobrol sama goibnya, itu golek kencana kena sama saya menyanggupi kepala kambing hitam 3 itu. Jadi saya ibarat kalau dagang, jangankan makanan, saya dagang daun aja laku gitu Mangai. Jadi kalau berbisnis, jadi bisnis saya tidak ada yang mengalahi. Begitu Mangai. Jadi kalau saya larinya ke bidang apa, saya tetap unggul karena ada bantuan dia. Gitu. Disuruh nyuri uang bisa. Tuh, saya keterangan langsung dari goibnya, langsung dari yang ngomong itu.
Sebenarnya itu ada 2 Mang, sepasang oleh kencana. Yang satu nggak ada, udah kena sama orang. Tinggal satu. Tinggal satu. Nggak tahu sekarang ya. Ya nggak tahu sekarang, lama sih Mang. Ya mungkin masih lah, mungkin masih. Terus setelah memiliki keris itu ada fungsinya nggak? Ya kalau saya istilahnya nanya sama orang pinter Mang, ya bukan sama orang pinter lah, sama orang yang ngerti lah, sama yang paham. Terus ini keris apa? Kamu dapat dari mana? Yang namanya keris dari alam itu nggak ada, makanya yang pakai rangka itu nggak ada. Semuanya polos, cuman bilah. Besinya aja. Iya, semuanya itu. Semuanya cuman bilahnya aja. Jadi saya tanyakan, ini pamornya pamor brojol. Pamor brojol jadi fungsinya kalau ada orang lahiran. Jadi kalau ada orang lahiran, ininya ditepuk, ya terus kemaluannya ditepuk, bacakan, ya saya dikasih suratnya. Bacakan surat ini 3 kali, tepuk, terus tiup embunnya, itu insya Allah Lancar. lancar. Untuk itu fungsinya. Untuk itu fungsinya Mang, fungsinya itu begitu. Ya saya dari situ lelakon golek kencana itu saya cuma dapat itu Mang. Cuma dapat karena syaratnya terlalu berat. Saya nggak bisa nyumponin syaratnya itu. Waktu makhluk ngasih uang sekarung itu, kenapa nggak diambil? Nggak Mang. Tuker guling lagi pasti itu Mang. Kan jumlahnya banyak gitu. Jumlahnya banyak Mang. Jumlahnya banyak, itu karung polet loh. Waktu bergola itu. Itu saya bilang, saya sebut ya bergola lah, bukan genderuwo, bukan budak hijau itu mah, itu bergola. Karena botak gundul tuh mah, gundul, cuman kan tidak memiliki tanduk, enggak. Tinggi besar, hitam, tuh ngelarak-larak karung mah. Karung tuh dilemparin depan saya tuh, kalau kamu mau ambil. Nggak mau, saya nggak mau harta yang kayak gini gitu. Nggak tertarik ya? Nggak tertarik waktu itu, Mang. Waktu itu memang saya belum tertarik. Saya inginnya ya punya kehabisan lah gitu. Nah, terus apa yang saya inginkan saya dapat, apa yang saya inginkan saya dapat gitu. Itu kan kejadiannya dekat kampungnya Mas. Iya. Berarti warga-warga semua Ya udah banyak yang tahu. udah pernah ada yang coba Banyak dong? yang tahu, banyak. Ada yang coba? Ya kalau mencoba atau tidak mencobanya saya tidak tahu Mang. Cuman mitos tersebut ya semuanya sudah mendengar. Bekas tempat apa sih Mas Jon? Ya jadi di situ apa ya, kayak Kalimati itu Mang. Kayak Kalimati, cuman dulu orang tua-tua dulu pada bilang kan dulunya pesantren sih Mang. Pesantren tua gitu. Pesantren tua di situ. Pesantren tua. Iya. Udah nggak ada pesantren. Udah nggak ada sekarang, udah tanah milik, hak milik sekarang. Udah tanah hak milik di situ. Masih bisa orang ritual di situ? Ya sekarang sih nggak ada Mang. Karena udah banyak rumah. Karena udah banyak rumah, kalau ritual di situ ya malu sekarang. Karena rumah kan sekarang udah ke kebun-kebun tuh udah jadi rumah semua. Waktu dulu ya masih sepi di situ itu. Tuh. Jadi total berapa hari di situ? Saya tuh kalau di total 13 hari Mang. Lama ya? Lama. Makanya, Sehari putus, sehari putus. sehari putus. Yang pertama itu nggak sampai pagi. Nah terus udah nyampe 10 hari kok ini nggak sampai pagi, nggak ada reaksi atau nggak ada interaksi saya tuh. Makanya yang 3 hari diberanikan untuk sampai pagi. Nah itu memang sampai pagi itu banyak interaksi sama makhluk tersebut. Mas Jon, banyak orang yang nanya nih, subscriber MM. Iya. Sebenarnya kalau uang gaib itu ya, itu uangnya dari mana? Jadi begini Mang, ya ini sih mohonnya jangan diturutin, jangan dicoba-cobalah istilahnya. Jadi kalau uang gaib itu ada yang cara instan, ya ini sih mohon maaf barangkali saya salah, dan terus cara saya ini jangan diturutin. Jadi begini Mang, ada yang cara instan, ada yang cara dari Al-Quran Mang. Begitu. Nah, kalau yang cara instan itu seperti saya Mang. Waktu dulu kan pernah ada videonya di MM ini, dagang kinang itu ya. Dagang kinang. Nah, itu ingin cara instan uang goib langsung dari alam sana Mang. Itu kan nanti bisa saya peruntukkan, bisa saya suruh uang tersebut ini. Nah, itu ada lagi cara yang dari
ayat-ayat Al-Quran ada mangai itu mangai. Melalui tirakat jalur puasa. Itu kan lebih rumit, lebih lama dan lebih susah lah. Tapi kalau mau yang cara instan itu yang seperti saya itu mangai. Yang waktu itu saya dagang kinang itu. Di kuburan Di itu. kuburan itu instan. Kalau waktu itu saya tidak ada godaan banaspati, saya bisa melayani terus mendapatkan 1 lembar saja itu udah cukup. Itu pengalaman saya mangai. Pernah ada orang yang ingin menampilkan. Itu menampilkan bilangnya begini, sok tampilkan cuma 2 jam aja. Ini nyata loh, nyata, bukan itu. Bukan fiktif, ini nyata. Cuman kalau ada yang nanya lebih baik jangan itu mah ya ini. Soalnya itu sih kader. Ini nyata. Jadi sok tampilkan uang sebanyak mungkin cuma 2 jam aja makanya. Cuma 2 jam. Itu dia mau bayar 50 juta makanya. Mau. Akhirnya dia ritual, dia pinjam uang itu, bro, ditimbulkan, dinyatakan. Uang itu bisa dipegang-pegang, disab-usab gitu. Pinjam uang dari? Dewi Lanjar. Gitu. Ambil uang dari Dewi Lanjar. Mas John menyaksikan? Ya sih kan saya tahu makanya. Bisa dipegang ya? Bisa uang. Bahkan ada teman saya yang coba-coba Mai. Itu uang 200.000, uang nggak ada lagi nih Mai. Uang nggak ada lagi, uang 200.000 simpen di atasnya Mai. Di atasnya uang itu, uang yang dari sana itu. Uang yang dari sana itu simpen di atasnya. Blok. Setelah simpen di atasnya itu waktunya udah 2 jam. Ya, tolong pada keluar, uang ini mau pergi. Akhirnya yang lihat itu pada keluar. Prosesnya boom gitu udah nggak ada, uangnya hilang. Nah, uang teman saya yang 200.000 juga ikut ke bawah ke sana Mang Ae. Ikut ke bawah ke sana. Itu kemarin ya belum lama itu peristiwa itu. Itu katanya kata empunya itu, kata OT-nya itu pinjam dari Dewi Lanjar. Bilangnya gitu. Nah, Dewi Lanjarnya nggak tahu uang dari mana, nggak tahu. Yang jelas yang nyata pasti dia ngambil uang dari bangsa kita. Jadi bukan sihir ya? Bukan, itu bukan sihir. Cuman bisa untuk meminjam bisa untuk meminjam bisa. Cuman begitu ada tidak bisa digunakan Mangai. Cok aja kalau berani coba-coba gunakan 1 lembar aja kalau nggak modar. Itu. Oh pasti gitu nyawa? Ya pasti nyabat. Kalau mau pakai semuanya. Kalau mau Ujung-ujungnya tumbal lagi ya? tumbal nyawa. Itu kan hanya sekedar minjam. Terus yang seorang pendana itu saya hanya mau tahu buktikan hanya mau tahu buktikan uang itu ada apa enggak. Akhirnya kan ritual bisa pok. Uang 1 tempat tidur sampai dia bisa tidur di atas tempat tidur, saya lihat, oh iya benar. Bisa divideoin nggak itu teh? Ya kan mahal Mangai. Itu aja Waktu itu nggak ada yang nggak ada, film ya? nggak ada waktu itu nggak ada kamera, nggak ada. Waktu itu memang dilarang Mangai. Tolong jangan Mangai? Dokumentasikan, iya. Makanya itu teman saya hilang uang 200.000. Dikira teman saya uang itu tuh terbandang dalam artian naruh uang di atasnya, mungkin nanti yang lain hilang, yang sedikit disisakan, mungkin pikirannya dia gitu. Ternyata hilang semua. Hilang semua. Uang yang 200.000 juga hilang. Nggak diambil sama kuncennya nggak? Enggak, lari semua sana. Begitu, sok silakan keluar, ini uang mau pulang, waktu sudah habis, bilang gitu. Akhirnya saya keluar langsung, plung, Ya. si uang udah hilang semua. Mas John, mumpung bulan Ramadan nih, Iya. saran untuk mereka yang masih kekeh ingin melakukan pesugihan. Ya kata saya sih begini sarannya Mai. Orang yang melakukan pesugihan itu kesatu, orang yang kenasiban. Dalam artian kenasiban begini Mangai, sudah takdirnya jalan untuk ke situ. Terus yang kedua, tidak semudah membalikan telapak tangan. Terus ketiga, finansial kita habis terkuras.
Jadi jangan macam-macam dan jangan main-main dengan pesugihan. Apalagi yang diiming-imingi sekian ratus, wah jangan. Itu yang benar-benar real, kayak yang di pinggir-pinggir pantai, terus kayak ada tempat-tempat yang sudah tenar. Itulah, itu kan pasti memenuhi mengeluarkan biaya transportasi, terus segala-gala lah kan itu pakai biaya. Jadi banyak ruginya. Banyak ruginya Mang. Ya saya ini ngomong bulan Ramadan ya Mang ya. Saya ini ngomong di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya itu banyak ruginya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Kalaupun dapat, ujung-ujungnya hancur. Walaupun dapat, itu ujung-ujungnya hancur dan nyawa keluarga kita taruhannya. Itu sudah pasti ya? Sudah pasti dijamin deal itu. Meski ada yang ngomong, nggak ada ini, nggak ada Wah, tumbal. nggak ada yang namanya pesugihan. Sekarang logikanya gini Mang. Jangankan orang besar, anak kecil nih. Anak kecil disuruh, pasti minta upah Mang. Apalagi orang besar, apalagi di bangsa demit. Ya kalau bangsa demit gitu kan istilahnya setan-setan kan sudah punya janji bakal menggoda anak cucu Adam sampai akhir hari kiamat kan. Sudah di situ. Jadi semuanya tipu daya semua Mang. Bohong ya? Bohong. Walaupun ada itu resikonya besar, resikonya. Yaitu yang tadi saya bicarakan, satu tumbal, kedua finansial apa itu. Yang saya ceritakan tadi itu. Kalaupun kaya nggak bisa diwariskan. Ya walaupun kaya begini Mang. Dia mati ya hartanya belaratan lagi. Belaratan lagi saya jamin kok, banyak orang yang seperti itu. Cuman saya tidak bisa membuktikan. Memang banyak. Dia meninggal ya udah belaratan, hancur lagi. Yang punya dunianya, yang punya hartanya mati ya udah beres, hilang semua begitu Mang. Nah tuh sobat, saran dari master pesugihan ya. Iya, jadi begitu. Jadi jangan dengar kata A, kata B, kata C. Ini masternya. Silakan kalau penasaran diskusi langsung. Ya, jangan. Untuk tidak melakukannya. Buktinya sudah dirasakan Mas John. Betul, udah banyak saya melakukan itu. Baik Mas John, terima Iya, kasih. iya. Kisah yang satu ini kembali menambah wawasan tentang dunia pesugihan. Iya. Sobat, selesai sudah kisah dari Mas John. Jangan lupa untuk mempersiapkan makan sahur. Jangan kesiangan. Ya. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.